semuanya, nama aku Isya Rama. I'm back with another video. Bagi teman-teman yang belum tahu aku siapa, perkenalkan aku Isya, mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia angkatan 2020. Sesuai judulnya, di video kali ini aku bakal cerita nih pengalaman aku menjadi mahasiswa di FKUI selama 1 semester pertama. Sebenarnya ini videonya lanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengenai orientasi. Kalau misalnya kalian tertarik untuk nonton atau tahu mengenai ospek online yang diadakan di FKUI itu kayak gimana, kalian bisa cek linknya yang ada di description box, atau kalian bisa klik aja yang ada di sini. Oke, di video kali ini aku bakal cerita nih mengenai materi-materi kuliah yang diajarin di FKUI itu kayak gimana sih, supaya teman-teman yang pengen masuk FKUI ini tuh kebayang nanti di semester 1 bakal diajarin apa aja sih, apakah langsung ketemu sama mayat atau gimana. Nah, tanpa berlama-lama lagi, let's get into it. Pertama-tama aku mau ngasih tahu ke kalian nih, kalau sistem perkuliahan di FKUI itu cenderung beda dibandingkan FK-FK lain. Mayoritas FK-FK di Indonesia itu pakai sistem blok. Jadi kalau sistem blok itu, misalkan lagi belajar mengenai sistem pernapasan gitu ya, di blok pertama. Nah, itu dalam 6 minggu mereka bakalan belajar mengenai sistem pernapasan gitu. Jadi dari anatominya, dari fisiologi, atau dari histologinya kayak gimana gitu. Pokoknya fokusnya di pernapasan aja. Terus baru setelah 6 minggu itu selesai, mereka bakalan ujian nih di akhir gitu kan. Cuman sekali ujiannya biasanya. Correct me if I'm wrong, tapi kebanyakan FK itu kayak gitu. Sedangkan kalau FKUI pakainya sistem modul. Nah, modul itu kayak mata pelajaran gitu deh kalau di SMA. Dan jangka waktunya antara satu modul dan modul yang lain itu bisa berbeda-beda. Jadi ada yang 2 minggu, ada yang 4 minggu. Pokoknya disesuaikan sama berapa banyak materi yang bakalan diajarkan. Dan ujiannya tergantung sama berapa modul yang diajarkan gitu. Jadi nggak cuma sekali aja, tapi berkali-kali. Jadi jangan kaget kalau misalnya di FKUI kok beda banget ya sama FK-FK lain, kok ujian-ujian mulu gitu kan. Nggak bercanda-bercanda. Nah, aku juga mau ngasih tahu ke kalian kalau sebutan yang ujian yang di akhir modul itu adalah sumatif. Nah, sebelum sumatif biasanya kita dikasih latihan soal berupa soal formatif gitu, supaya kalau kita ngerjain ujian sumatif ya kita udah kebayang nih nanti soal-soal yang bakal diujikan tuh seperti apa. Tapi biasanya beda. Oke, modul-modul yang diajarin di FKUI itu ada banyak guys. Jadi aku bakal sebutin satu-satu. Cuman untuk sekarang aku bakal tampilkan di sini tabelnya. Dan ini itu terbagi menjadi 3 kategori, yaitu modul FK, modul RIK atau rumpun ilmu kesehatan, dan modul universitas. Nah, untuk modul FK-nya sendiri kurang lebih berbeda banget sama angkatan reguler sebelum-sebelumnya. Jadi angkatanku itu termasuk yang pertama kali gitu mencicipi modul-modul ini. Jadi kakak-kakak tingkat kita kalau misal ditanyain, "Kak, ini nanti ujiannya yang keluar apa?" Nggak bakalan tahu karena belum pernah diajarin gitu. Nah, di tahun-tahun sebelumnya modul-modul ini tuh hanya diberikan untuk anak internasional atau untuk anak KKI. Nah, sistem perkuliahannya itu juga beda-beda nih medianya. Jadi bisa asinkronus atau tidak perlu bertatap muka secara langsung. Kita bisa aja cuma nonton materi kuliah dari websitenya yang dipakai di UI, yaitu emas.ac.id atau sebutannya itu e-learning management system. Singkatnya adalah EMAS gitu ya. Terus kita juga ada yang namanya sistem sinkronus atau kita bertatapan muka secara langsung menggunakan media seperti Zoom atau Google Meet dan platform video lainnya. Nah, kita mulai dari modul FK. Aku bakal cerita dulu runtutannya apa yang aku dapat sejak hari pertama kuliah, yaitu tanggal 14 September 2020. Modul yang pertama adalah modul pembelajaran dewasa. Aduh, pembelajaran dewasa nih apa gitu kan. Sebelumnya, modul ini itu disebutnya adult learning. Ini timelinenya atau jangka waktunya adalah sekitar dari 18 September sampai 9 Oktober. Jadi ini cuman 2 minggu aja. Nah, kenapa kita belajar modul ini gitu ya? Semester 1 ini adalah masa transisi dan masa adaptasi yang tadinya SMA biasanya diajarin mulu, disuapin terus materi-materinya. Dan di kuliah itu nanti bakalan berubah, nggak bisa terus-terusan kayak gitu. Kita tuh diajarin gimana cara belajar yang benar sebagai mahasiswa atau sebagai orang dewasa, dan supaya kita itu engage sama materi yang kita pelajarin. Jadi kita nggak terpaksa untuk mempelajarinya. Kita dikenalkan tentang pentingnya untuk menjaga integritas. Sistem perkuliahan di FKUI kayak gimana? Contohnya itu menggunakan belajar dengan kolaborasi atau collaborative learning. Nah, terus yang kedua adalah belajar dengan dihadapkan oleh masalah atau problem based learning.
learning, dan yang ketiga adalah belajar dengan tim gitu ya, menggunakan team based learning. Terus kita juga diajarin gimana caranya mensitasi yang benar, memparafrasekan suatu referensi atau suatu jurnal itu gimana supaya nggak plagiat. Terus kita juga diajarin gimana caranya supaya referensi yang kita ambil itu valid gitu atau akurat, jadi semacam itu. Terus modul ini ditutup dengan namanya ujian sumatif ya. Nah dari modul ini tuh aku jadi paham tentang pentingnya seorang mahasiswa untuk engage dengan ilmu yang dipelajarinya gitu, supaya nggak terpaksa dan nggak terus-terusan menggantungkan kepada staf pengajar kayak gitu. Terus juga supaya kita itu nggak kaget sama sistem perkuliahan di FKUI yang ada CL, PBL, dan TBL, dan masih ada BL-BL yang lain gitu. Cuman kalau di awal kita baru dikenalkan oleh 3 itu. Intinya juga gimana caranya supaya kita bisa memahami diri kita sendiri, gimana cara belajar yang sesuai dengan diri kita. Contohnya kan ada yang pakai audio, ada yang pakai visual, atau bahkan kinestetik gitu. Pasti kan beda-beda tiap anak. Modul kedua yang diajarkan di modul FK itu adalah gizi medik. Nah, gizi medik itu jangka waktunya dari 12 Oktober sampai 7 November 2020. Jadi sekitar 4 minggu. Nah, di modul ini itu kita diajarin mengenai nutrisi, pentingnya gizi di sepanjang kehidupan, pentingnya gizi di 1000 hari pertama, jadi waktu masih bayi ya, dan peran gizi untuk meningkatkan kesehatan dan pencegahan penyakit seperti diabetes dan teman-temannya. Terus kita juga dikasih tahu hubungannya nutrisi sama infeksi itu apa sih. Nah, terus kita juga ada yang namanya kunjungan lapangan secara virtual. Jadi biasanya itu harusnya kita bisa langsung datang ke IMERI atau gedung yang ada di Salemba ya, tapi karena semua ini online, akhirnya kita cuma bisa lewat virtual. Terus kita juga ada tugas untuk mewawancarai teman kita sendiri, seakan-akan kita sedang mewawancarai masyarakat terkait gizi yang dimakan. Jadi menarik banget ya, nggak cuma nontonin kuliah aja, tapi kita juga praktek di situ. Terus juga kita tahu mengenai diet-diet apa yang sehat, yang benar. Pokoknya yang segala hal terkait gizi dan nutrisi itu diajarin di gizi medik. Jadi supaya kita masuk ke kedokteran itu nggak cuma ngajarin doang ke orang lain, tapi kita sendiri itu harus paham atas gizi yang ada di tubuh kita gitu loh. Jadi supaya kita juga menerapkan hidup sehat, gizinya seimbang. Dan modul ini ditutup dengan ujian sumatif. Terus modul FK yang ketiga adalah modul olahraga untuk kesehatan. Dia itu timelinenya dari 12 Oktober sampai 14 Januari 2021. Jadi sekitar 14 minggu atau sekitar 3,5 bulan. Ini cukup lama. Jadi kita tuh di awal bener-bener kasih tahu aktivitas fisik yang tergolong dengan NEPA atau LTPA itu apa, terus habis itu berapa sih durasinya yang direkomendasikan oleh WHO, dan yang terbukti untuk apa ya, bisa meningkatkan kualitas hidup gitu loh. Jadi kita nggak terus-terusan hidup sedenter atau yang suka rebahan gitu-gitu deh. Jadi supaya di pandemi ini tuh kita bergerak dan kita bener-bener olahraga nih kalau di modul olahraga ini. Jadi aku tuh setiap Senin itu ada yang namanya Zumba. Jadi kita ada instrukturnya gitu, Zumba bersama teman-teman. Tentunya bukan Zumba yang seksi-seksi atau gimana gitu, cuman ya Zumba yang cenderung kayak senam gitu loh. Dan itu menurut aku bermanfaat banget ya, karena di pandemi itu kita banyak duduknya, dengerin lecture doang dan nggak bergerak. Dan di situ kesempatan banget untuk memperbaiki kualitas hidup dan memperbaiki komposisi tubuh kita gitu. Nah, terus modul ini juga ditutup dengan ujian sumatif. Modul FK selanjutnya adalah modul humaniora, profesionalisme, dan kompetensi budaya. Ini timelinenya dari 9 November sampai 15 Januari 2021, sekitar 10 minggu atau 2,5 bulan. Menariknya modul ini adalah nggak ada ujiannya, tapi tugasnya lumayan banyak. Nah, di modul ini tuh kita belajar bagaimana menjadi the right person, doing the right thing, right. Bagaimana caranya menjadi orang yang tepat dalam melakukan aktivitas yang tepat, dalam melakukan kegiatan yang tepat. Pokoknya kayak gitu deh. The right person, doing the right thing, right. Ngerti lah ya. Terus kita juga diajarin mengenai diversitas atau keberagaman yang ada di Indonesia. Mulai dari sukunya banyak kan, agama, ras, dan budaya gitu. Terus kita juga diajarin bagaimana kita bisa menjadi dokter yang memanusiakan pasiennya gitu, memanusiakan manusia. Kita juga berkesempatan untuk mewawancarai dokter-dokter hebat, dokter dari rumah sakit dan puskesmas. Terus kita juga berkesempatan untuk mendengarkan cerita sudut pandang dari ODA atau orang dengan HIV dan AIDS. Terus juga kita diajarkan untuk mencintai diri kita sendiri dengan
mau pelajari mengenai well-being. Kan menarik banget ya modul ini. Menurut aku ini modul yang sangat penting karena dalam menjalani kehidupan dokter nantinya di masa depan, kita tuh bakal dipertemukan dengan pasien-pasien yang latar belakangnya bisa beda-beda dari kita. Jadi bisa aja ada pasien yang maunya cuman dilayani sama dokter yang gendernya sama, atau bisanya cuman ngerti pakai bahasa Jawa gitu. Itu kan rada repot ya. Dan kita dari semester 1 nih dikenalkan nih dengan dunia pekerjaan kedokteran tuh kayak gini loh gitu. Jadi jangan kaget. Aku seneng banget bisa dipertemukan sama modul ini karena modulnya menyenangkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kategori modul berikutnya, yaitu modul RIK atau Rumpun Ilmu Kesehatan. Sebelumnya aku mau ngasih tahu ke kalian kalau modul FK tadi kan kita kan cuma kelompokan sama teman-teman FK nih. Kalau aku sendiri, aku kebanyakan sama teman-teman dari DK15 nih, foto mereka. Nah, kalau di modul RIK ini kita kelompokannya sama fakultas-fakultas lain nih, Fakultas Rumpun Ilmu Kesehatan. Jadi aku temenan sama anak-anak dari FKG atau kedokteran gigi, ada juga dari farmasi, ada juga dari kesehatan masyarakat. Nah, tujuannya kita dipertemukan dengan fakultas-fakultas lain itu adalah supaya nanti tuh waktu kita kerja, pasti kita kan nggak cuma kerja sama orang-orang dari kedokteran aja kan, kita pasti perlu perawat, kita pasti perlu apoteker. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa bekerja sama nih dengan profesi lain sejak semester 1. Oke, kita masuk ke modul RIK yang pertama, yaitu Ilmu Biomedik Dasar 1. Timeline-nya ini dari 16 September sampai 4 November, sekitaran 8 minggu atau 2 bulan. Nah, di modul ini kita diajarin mengenai biologi sel, penerapan hukum fisika pada tubuh manusia. Jadi ada fisikanya nih masihan ya, jangan kira FK nggak ada fisikanya. Terus ada juga tentang homeostasis, pengantar anatomi, dan pengantar sistem imun. Nah, selain itu kita juga ada yang namanya praktikum ya, kita dikenalkan oleh praktikum histologi, fisiologi, biokimia, dan anatomi. Di sini tuh modulnya ini lebih kayak lanjutan pelajaran biologi yang ada di SMA gitu. Misalkan yang tadi ada biologi sel sama homeostasis. Jadi soal-soalnya tuh masih terkait apa sih struktur dari sel. Misalkan ya ada retikulum endoplasma, ada sitoplasma, dan semacam-macamnya. Kalau homeostasis adalah bagaimana mekanisme tubuh untuk tetap seimbang gitu ya komponen-komponennya. Dan untuk pengantar anatominya itu baru mengenai kayak posisi tubuh gitu, kayak anterior, posterior, inferior, superior, kayak gitu-gitu. Jadi belum dikasih tahu nih kok bagian ini tuh apa namanya gitu, enggak. Jadi baru bener-bener dasarnya banget. Terus kita juga diajarin kalau di histo itu sel-sel darah putih tuh apa sih? Misalkan ada basofil, monofil, eosinofil, kayak gitu-gitu. Jadi bener-bener masih dasar banget. Terus ini ilmu biomedik dasar 1 ini ditutup dengan ujian sumatif, tapi ujiannya 2 kali. Karena kan kita diajarin teori dan diajarin praktikum, makanya ujiannya ya sumatif teori dan sumatif praktikum. Terus kita lanjut ke modul RIK berikutnya, yaitu komunikasi kesehatan. Ini timelinenya dari 17 September 2020 sampai 7 Januari 2021, sekitar 18 minggu atau 4 bulan. Nah, di modul ini itu kita diajarin bagaimana caranya berkomunikasi dengan pasien yang berbeda-beda, tergantung pasiennya itu kondisinya kayak gimana, lagi marah kah, atau depresi kah, atau bahkan mungkin lanjut usia atau geriatri. Itu tuh ada metode-metodenya tersendiri yang kita pelajari. Nah, selain itu kita juga diajarin nih gimana caranya berkomunikasi atau bekerja sama dengan calon teman kerja kita nanti. Di modul ini juga kelompokan sama anak-anak farmasi, anak-anak FKM atau kesehatan masyarakat, kedokteran gigi, dan rumpun ilmu kesehatan lainnya. Nah, kita itu nggak cuman dengerin lecture aja, kita tuh bener-bener active learning. Kita diajarinnya lewat role play, seakan-akan kita itu dihadapkan oleh suatu masalah. Misalkan nih, kalau aku kemarin, aku itu berperan jadi tenaga kesehatan yang mendatangi suatu desa, dan desa tersebut itu sudah dibuatkan jamban tapi nggak dipakai sama masyarakatnya gitu. Dan gimana caranya aku untuk meng-approach mereka supaya mau menggunakan jamban itu lagi, kayak gitu. Nah, di modul ini ada UTS-nya tapi nggak ada UAS. Jadi nilai role play kita itu yang akan dijadikan nilai UAS gitu. Terus lanjut ke modul berikutnya, modul RIK berikutnya, yaitu etika dan hukum. Timeline-nya ini dari 14 September sampai 3 November 2020, berarti sekitar 8 minggu atau 2 bulan. Di sini tuh kita belajar mengenai etika kehidupan di kampus, etika terkait tenaga kesehatan, dan disiplin hukum profesi tenaga kesehatan. Kita tuh kayak bener-bener apa ya, dikasih tahu kalau berat loh untuk menjalani profesi dokter atau profesi tenaga kesehatan. Dan hukum
hukum-hukum yang berlaku di setiap profesi tenaga kesehatan tuh beda-beda gitu loh. Sadurannya itu bisa beda-beda tergantung apakah dia itu dokter atau dokter gigi dan lain-lain sebagainya. Jadi intinya di etika hukum itu kita bener-bener diajarkan bagaimana caranya beretika dengan baik supaya kita nggak ada yang melanggar SOP atau peraturan-peraturan yang ada, supaya nggak masuk di jalur hukum gitu loh. Dan etika hukum ini ada UTS dan ada UAS-nya. Terus modul etika berikutnya dan yang terakhir nih adalah ilmu biomedik dasar 2. Ini timelinenya dari 11 November sampai 16 Januari, yaitu berarti sekitar 10 minggu atau 2,5 bulan. Basically ini lebih ke lanjutan gitu ya dari IBD 1. Kita belajar mengenai dasar identifikasi biomolekul, reseptor dan transduksi sinyal, sistem organ, dan sistem imun. Di sini tuh kita diajarinnya ada yang menggunakan kuliah umum, kuliah di kelompok kecil, dan juga praktikum sama seperti IBD 1. Dan kita sama belajarnya ada yang mengenai anatomi, fisiologi, dan biokimia serta histologi gitu ya. Bedanya IBD 1 sama IBD 2 ini, kalau IBD 1 itu kita masih ketemu sama teman-teman dari fakultas-fakultas lain gitu ya, FKM, farmasi, dan lain-lainnya. Kalau di IBD 2 dikelompokinnya itu berdasarkan kalau anak FK ketemunya sama anak FKG aja gitu. Jadi kelompoknya udah dirombak. Di modul ini kita lebih mendalam gitu mengetahui anatomi. Misalkan nih kalau di IBD 1 kan cuma tahu tentang anterior posterior gitu. Kalau di IBD 2 ini kita benar-benar tahu nih, oh ini namanya arteri radialis, ini namanya arteri brachialis, terus juga ini otak lobus occipital, atau pokoknya kayak semacam itu gitu ya. Dan ini ujiannya ditutup dengan ujian sumatif, sama kayak tadi ujiannya 2 kali juga, yaitu ada teori sama praktikum. Terus aku lupa ngasih tahu, jadi di modul pembelajaran dewasa itu kita belajar membuat mind map gitu ya. Ini bisa kelihatan nggak sih? Terus pokoknya kalau di IBD ini tuh banyak banget kita disuruh bikin mind map kayak gini supaya memudahkan kita untuk belajar. Dan yang terakhir adalah modul dari universitas, yaitu agama, MPK agama. Ini timelinenya dari 16 September sampai 7 Januari, sekitar 17 minggu atau 4 bulan. Ya di sini itu sebenarnya meskipun ini modul universitas, tapi kita kelompokannya cuma sama anak-anak FK. Basically ya udah belajar mengenai agama Islam. Kalau di aku ini ada UTS sama ada UAS-nya. Dan aku beruntungnya juga adalah kita itu diajarin sama dosen yang dokter gitu. Kita jadi paham pentingnya untuk melibatkan Tuhan di pekerjaan kita nantinya gitu, supaya tetap on track, supaya tetap bener gitu. Nah segini dulu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian yang pengen masuk FKUI supaya tahu nih nanti di semester 1 tuh belajarnya apa sih. Semoga video ini bermanfaat. I hope you guys have a very nice day and I'll see you guys soon. Dadah!